Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Kembali lagi bersama saya Gusla ini. Pada kesempatan video kali ini saya akan memberikan tips dan rahasia saya, cara saya meningkatkan view dan subscriber dan juga peningkatan lah gitu di channel saya. Saya sudah memiliki sekitar 2 channel, pernah sampai 3 channel, cuman yang terjalan itu 2 channel sih, ini sama channel saya yang satunya tentang hobi saya gitu, memancing gitu. Jadi pada kesempatan kali ini saya memberikan rahasia lah gitu. Ini adalah buktinya teman-teman ya, bukti sebelumnya itu video saya itu sangat sedikit ditonton dan sesudahnya itu ditonton sampai puluhan ribu, tembus sudah sampai 14 ribu. Nah, ini buktinya ya, bukti screenshotnya tembus sampai 14 ribuan. Terus kemarin itu saya nggak ngelanjutin YouTube saya karena saya banyak ya masalah pribadi lah, masalah yang tak bisa saya ceritakan lah di sini, itu masalah keluarga dan masalah pribadi, cobaan hidup saya lah gitu teman-teman. Jadi belum berhasil termonetisasi, coba ini bukti nyata, viewernya naik, bukan bohongan dan nyata sebanyak ini penonton dan viewernya. Cuman subscriber masih sedikit, bayangkan subscriber masih sebelum 1000 tapi penontonnya puluhan ribu gitu. Ini rahasia dan tips dari saya, semoga bermanfaat dan silahkan disimak. Yang pertama teman-teman yang harus dilakukan itu ialah beneri channelmu dulu. Belajarlah tag SEO ya, penting, catat baik-baik tag dan SEO YouTube atau algoritmanya lah gitu teman-teman. YouTube itu punya sistem kayak mesin gitu, pencarian. Dia misalkan channel ini di bidang memancing, tapi isi videonya itu tidak jelas gitu. Anda pengen membuat channelnya tidak jelas lah gitu, kata salah ya. Channel tidak jelas isinya, besok ngeplok, besoknya lagi mancing, besoknya lagi main game, besoknya lagi memasak gitu. Jadi kan bingung YouTube ini channel mau dipromosikan ke jalur mana ini katanya, ke daerah mana ini. Harus gimana dong katanya ini kan, kata YouTube. Nah itu, jadi pahami yang namanya tag dan SEO teman-teman, algoritma video gitu. Anda membuat video tapi videonya ini tidak jelas, channel campur sari, memang ada sebagian yang termonetisasi dan mantap gitu, tapi Anda mungkin tidak seberuntung mereka gitu teman-teman, karena ya kalau Anda membuat sesuatu tanpa tujuan yang jelas kan jadi bingung YouTube gitu teman-teman. Manusia aja bingung ngasih tujuan kemana, apalagi mesin YouTube gitu teman-teman. Seperti itulah, itu kan robot gitu, kayak berkata sistem algoritmanya. Jangan berubah, tentukan di mana channel Anda gitu, Anda mau di bidang mana gitu teman-teman. Misalkan ini channel saya ini kan di cara dan gaya, lihat di video saya sebelumnya itu 6 bulan yang lalu, cara saya berhenti merokok, kalau nggak salah videonya udah naik itu, dan banyak sekali itu retensi penontonnya itu alhamdulillah tinggi. Terima kasih teman-teman ya. Seperti itu teman-teman, saya membuat channel ini di tutorial cara dan gaya, tips dan tricks gitu. Terus satu jalur itu aja yang video sejenis saya upload, dan alhamdulillah dia dipromosikan sama YouTube. Jadi YouTube tidak bingung, dia mempromosikan langsung gitu teman-teman. Jadi ini sangat penting dan vital, pahami tag dan SEO juga. Di dalam video itu kan saya juga mau mengisi tag, misalkan video saya ini tentang cara berhenti merokok, saya buat di situ cara berhenti merokok, tagnya berhenti merokok di tag, berhenti menjadi pecandu rokok, cara berhenti merokok gitu. Pokoknya teks jenis yang bersangkutan dengan cara berhenti merokok, tagnya atau tag itu di bawah dari deskripsi, Anda buka di bawah dari deskripsi, tambahkan tag. Nah itu namanya tag teman-teman, atau namanya penanda lah gitu, penandaan itu teman-teman. Dikasih koma, nanti cara berhenti merokok koma, cara rahasia berhenti merokok koma gitu, nanti akan terbuat sendiri tagnya gitu teman-teman. Nanti akan dioptimalkan sama YouTube gitu teman-teman, akan SEO-nya itu akan maju sendiri. Terus thumbnailnya juga jangan menjebak yang aneh-aneh, misalkan gambar-gambar porno, memancing agak-agak porno dikit gitu, clickbait gitu, nanti yang ada penonton malah ngasih dislike karena nggak sesuai dengan yang isinya gitu teman-teman. Ada, cuman ya nggak baik kan, Anda menipu, Anda membohongi orang gitu. Ya membuat penasaran boleh, tapi jangan membohongi kali gitu teman-teman. Seperti itu teman-teman, canggih ya, YouTube ini udah canggih. Jadi dia akan mempromokan jika kita sudah benar dan mengetahui, mempelajari tag dan SEO. Catat baik-baik teman-teman ya. Mungkin banyak channel lain yang menerangkan apa itu yang namanya tag dan SEO yang lebih detail daripada channel saya, tapi pelajarilah, itu memang nyata benar apa adanya teman-teman. Pelajari tag dan SEO, itu akan membuat channel Anda maju teman-teman.
Selanjutnya itu setting channel Anda teman-teman. Channel saya kan saya setting itu ada di settings, ada kata kunci, ya itu kata kunci itu perlu disetting. Misalkan di dalam video Anda sering mengucapkan yang namanya, ini kan narasi positif, channel saya kan narasi positif, cara, koma, usaha, koma, rahasia, koma, tips, trik, koma gitu. Pokoknya yang sering Anda ucapkan dalam suatu video itu akan dikenali sama YouTube, akan lebih mudah sama YouTube buat mempromosikan dan mudah gitu dikenali sama YouTube. Dari kemarin itu kata kunci channel saya sudah setting. Ini memang terbukti dari Bang Den JC, memang terima kasih. Pokoknya saya aja lagi yang kurang konsisten untuk mengupload video. Kalau saya konsisten, saya yakin pasti tembus monetisasi gitu teman. Terus teman-teman, selanjutnya ya kita kan saling komen, kadang kita saling mengunjungi channel teman-teman gitu ya. Kalau bisa kata-katanya teman-teman ya jangan mengandung spam, bilang hadir bos, datang bos, like sekian, jumlah sekian gitu, yang apa sekian, komen sekian nih, berkata yang berbau spam lah, hadir bos, segala macamnya lah, hadir, nyimak, si merah sudah saya padamkan gitu, segala macamnya itu termasuk kata-kata spam teman-teman. Jadi kalau bisa nonton videonya itu 1 menit, nanti di tengah diputar lagi, dicepatkan, nanti di akhir diputarkan lagi. Jadi Anda terhindar dari namanya spam teman-teman. Jadi kalau Anda nyepam terus ya susah lah jadinya, gimana channelnya coba kan, kasihan. Nanti pada saat proses peninjauan monetisasi kan akan dicek juga. Banyak nggak komentar spamnya? Kalau ada komentar spam kan susah jadinya. Jadi sia-sia usaha kita gitu teman-teman. Karena kita kalau bisa ya jangan nyepam lah gitu teman-teman. Misalkan videonya tentang cara menaikkan viewer, komen di bawahnya, mantap bang, saya ikuti caranya, alhamdulillah mantap sekali gitu, berkata bermanfaat sekali ini bang, ini saya akan coba gitu, agak panjang sedikit dan terkesan menyimak lah, jangan main spam gitu aja lah bro, sia-sia usaha gitu teman-teman. Ini pengalaman saya nggak menyalahkan para youtuber sub segala macamnya, tidak juga marahi, tidak juga saya membela menyalahkan Anda lah pokoknya pada intinya. Tapi memang kenyataan seperti itu. Coba silakan cek aja kalau nggak salah di YouTube studio Anda, di komentar, coba cari saring yang namanya komentar spam. Silakan Anda cari, pasti banyak komentar spam itu berbahaya teman-teman. Itu bukan bagus buat channel Anda, itu membuat channel Anda terancam gitu. Lagian kalaupun Anda ketemu orang yang nyepam seperti itu, biasanya dia cuma copy paste doang, nggak lagi nonton video langsung komentar, nggak nonton video kita sama sekali, dia bilang hadir menyimak, mereka hanya berbohong. Seperti itulah yang terjadi teman-teman. Kita jangan mau dikadali lah gitu. Banyak kok yang mau mengadali orang di YouTube ini. Ya seperti itulah teman-teman pada intinya. Video itu harus jelas tujuannya dan bagus lah gitu. Pada intinya kalau video kita bagus, intinya jelas, maksudnya jelas, tujuannya jelas, ya pemahamannya mudah dicerna, diterima oleh penonton, otomatis kan banyak yang bahkan ngasih like, bahkan banyak yang memberikan langsung subscribe otomatis gitu, bahkan jarang dislike, komentarnya bagus-bagus gitu, akan disimak gitu, akan naikkan jam tayang dan segala macamnya gitu. Kalau video kita jelek kita paksain, ya kadang kita kan datang berkunjung ke channel teman-teman gitu ya, nonton gitu kan, tak seru, mau kita nonton. Tapi kalau misalkan nonton seru juga nih, kayaknya bisa disimak ini, ada kualitasnya nih, auto kita otomatis tangan ini bergerak menjadi like dan subscribe otomatis gitu. Seperti itu teman-teman. Jadi kita harus, kok jadi keringatan saya. Jadi kita harus berkata memberikan kualitas dalam sebuah video, maksudnya jelas, tujuannya jelas. Kalau bisa sesingkat mungkin, ya durasi yang diminta YouTube itu kalau nggak salah 10 menit nih. Seperti ini dah di detik ke menit 8 ini saya. Kalau bisa sampai 10 menit lah, seperti itu teman-teman. Jadi sepengalaman saya, video itu viewer itu akan naik seperti itu. Kita harus mempelajari namanya tag, SEO, algoritmanya, apa semuanya itu, kata kunci channel harus kita pelajari, terus disetting semuanya, kata kuncinya maksudnya apa gitu, di bidang mana channel Anda, cara dan gaya, olahraga, atau di bidang gaming, atau di bidang, ada di situ pilihannya di setting. Silakan bongkar sendiri dan cari pemahaman settings. Kalau nggak di setting channel gimana, kan masih error gitu teman-teman. Nggak ada tujuan channel Anda. Tanpa kita sadari itu, ada sebagian memang channel yang langsung upload video masuk viral gitu, karena biasanya hal yang aneh itu dan hal yang langka, yang wow kali gitu, biasanya langsung viral, langsung termonetisasi. Ada, cuman setelah itu dia bingung mau upload video apa.
Ya kan? Bingung deh jadinya apa yang mau di bidang mana aku ini katanya kan channelnya gitu. Kalau viralnya misalkan di bidang olahraga mancing tiba-tiba dapat buaya, masuk viral 1 juta penonton. Nah, itu bisa selanjutnya dia memancing aja lagi gitu kan, memancing. Ada tujuannya. Tapi kalau yang viral nih hal-hal aneh misalkan ibarat kata yang kayak hal aneh lah pokoknya. Selanjutnya harus melakukan hal aneh lagi dong gitu. Jadi bingung gini ya kan gitu. Mungkin bakal banyak view dan penontonnya, cuman di satu video itu aja, di video selanjutnya bingung jadinya karena kita nggak tahu harus upload video apa, kita tidak menunjukkan kualitas kita di situ, video kita seperti apa gitu. Pada intinya kalau ingin menaikkan view dan jam tayang dan subscriber lah pokoknya, kualitas video kita harus ditingkatkan kalau bisa hari demi hari, pelan-pelan saja tapi pasti kita perbaiki kualitas video kita gitu. Jadi saya rangkum secara singkat. Yang pertama itu pelajari tag SEO, setting channel, terus selanjutnya itu setting kata kunci, dan yang terakhir itu inti dan maksud dari video Anda seperti apa tujuannya gitu. Kalau maksud video dan tujuannya jelas, insya Allah akan naik sendiri dengan tersendirinya. Kalau tidak percaya, cek aja video saya yang di bawah ini, mungkin tidak terlalu bagus, tidak juga terlalu mantap, tapi masih bisa bersaing lah. Video-video saya yang sebelum di channel saya, di bawah-bawah video inilah pokoknya. Yang ada yang sekitar retensi penontonnya 6 menit, 2 menit, 3 menit, ya alhamdulillah masih ada yang nonton gitu kan, daripada cuman kadang di bawah semenit, kadang cuma 3 detik itu tak ada yang nonton gitu teman-teman. Itu tunjukkan kualitas Anda bisa dan Anda mumpuni gitu. Jadi semoga dengan ini diberikan pencerahan sedikit teman-temannya. Saya rangkum secara singkat dan bermanfaat gitu teman-teman. Kembali saya ingatkan, pelajari tag SEO itu sangat penting. Pelajari kata kunci gitu teman-teman. Terus itu pokoknya disetting lah channel Anda itu dengan benar teman-teman ya. Itulah teman-teman. Masih pemula saya teman-teman juga ya, dan belum termonetisasi, tapi silahkan lihat nanti apa yang terjadi. Semoga kita sama-sama maju dan kita sama-sama termonetisasi. Amin ya Rabbal alamin. Semoga bermanfaat. Ambil yang positifnya, buang negatifnya. Mohon maaf jika banyak kesalahan di video saya. Saya bukan menggurui, saya hanya berbagi pengalaman, dan ini bukti nyatanya sudah ada gitu kan, dah dilihat dari di awal tadi videonya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.